Pertanyaan yang pertama, apakah ada hadis yang inti bunyinya bahwa Rasulullah SAW pernah melihat para sahabat berzikir berjamaah, lalu Rasul mendiamkannya, dan inilah yang dijadikan oleh sebagian kaum muslimin sebagai hujjah melakukan zikir berjamaah, dan mereka mengatakan ini hadis riwayat Bukhari. Tidak ada hadis yang seperti ini. Mungkin hadis buatan mereka, atau Bukhari bukan Bukhari yang kita kenal, tapi Bukhari yang lain. Bagaimana adab mencari ilmu? Pertama, ikhlas. Mempunyai niat yang shadiqah, niat yang benar, ikhlas lillahi ta'ala, karena Allah. Yang kedua, dengan niat untuk menghilangkan kebodohan yang ada pada kita dan ada pada saudara kita. Secara khusus, secara umum yang ada pada manusia. Yang ketiga, mencintai ilmu dan ahli ilmu. Yang keempat, belajar dengan semangat, tekun. Dan seterusnya dari adab-adab menuntut ilmu sebagaimana diterangkan oleh para ulama. Dan ada kitab yang terbaik saat ini, kitab terjemahan, itu karya Syekhul Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, adab-adab menuntut ilmu, baru saja terbit dan diterjemah, baru saja diterjemahkan dan diterbitkan. Adab-adab menuntut ilmu, kurang lebih judulnya seperti itu. Ya Ustaz, ta'addud adalah solusi bagi lebih banyaknya perempuan dari laki-laki. Sekarang banyak laki-laki ahli sunnah tidak mengawalkannya. Sementara wanita-wanita banyak dinikahi pengikut bid'ah. Bagaimana memotivasi ta'addud ini Ustaz? Masya Allah. Syarat. InsyaAllah diawali dari kita dulu, karena ta'addud ini bukanlah permasalahan yang menjadi pembeda antara ahlul bid'ah dengan ahlus sunnah. Karena ta'addud ini, poligami inilah fitrah yang berjalan atas manusia. Hanya Islam mentertibkannya, menjelaskan dengan cara yang sebaik-baiknya. Oleh karena itu, pertama harus diterangkan dulu tentang ta'addud, apa yang dimaksud poligami. Ta'addud itu berpoligami. Apa yang dimaksud, keutamaannya dan hukum-hukumnya dan seterusnya. Dan masing-masing dari kaum muslimin mentarbiyah istrinya, mendidik istrinya dengan pendidikan ilmiah. Maksud dan tujuan dari poligami ini. Ini mungkin, siapa yang tanya nih? Ikhwan atau akhwat ini? Hah? Akhwat atau ikhwan? Masa ikhwan tulisannya kayak akhwat? Hah? Hah? Ya, ikhwan. Mungkin ikhwan atau akhwat, saya nggak tahu. Ya. Ditarbiyah istrinya. Ditarbiyah istrinya, diajarkan. Jangan sampai pemikiran orang-orang kufar itu masuk ke kepala kaum muslimin, khususnya kepada kaum wanita, sehingga mereka terima untuk dita'addud. Masalah berpoligami, masalah fitrah yang berjalan sesuai dengan tabiat manusia. Kalau dicegah ini menghalangi fitrah manusia, dan akan terjadi kerusakan yang melebar. Maka istri-istri ini harus belajar. Yang mengajarkannya adalah suaminya. Karena suami, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Berapa banyak suami yang tidak berani mengucapkan kata-kata nikah di hadapan istrinya. Sahih
Sahih? Sahih ya? Ini menunjukkan lemahnya dia sebagai pemimpin. Dan dia bukan seorang pemimpin. Pemimpin ar-rijal qawwamun. Qawwamun kata para mufassirin, dia menjadi hakim. Dia menjadi gurunya yang mengajarkan kepada istri. Karena itu diperintah oleh Allah, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Bagaimana tahajud ini bisa terlaksana kalau rumah tangga suami istri ini belum tarbiyah dengan tarbiyah yang baik mengenai tahajud ini? Khususnya dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya? Belum mengerti faedahnya, ketinggiannya dan seterusnya. Maka hendaklah setiap suami kalau dia ada niat untuk tahajud, bahkan walaupun dia tidak berniat bertahajud karena sesuatu hal ada penghalangnya, mungkin perekonomian belum cukup dan lain-lain. Ya, maka dia harus ajarkan istrinya agar istrinya beriman dan tidak menentang. Seperti sebagian perempuan-perempuan muslimat, tapi sikap dan amaliyahnya seperti perempuan-perempuan munafiqat. Mereka menentang tahajud ini, berpoligami di TV, diseminarkan dan lain-lain. Menyalahi kodrat suaminya sendiri. Apakah dia tahu bahwa suaminya tidak kawin di luar? Bahkan barangkali sebagian suaminya, bukan barangkali telah terjadi kenyataan, sangat buasnya terhadap kaum wanita. Akhirnya suaminya menjadikan wanita-wanita itu sebagai piaraannya, selirnya, yang disimpan di apartemen-apartemen. Dan hanya didatangi seminggu atau 2 minggu sekali. Tidak jalan bersama dengan dia. Tidak diberi kehormatan sama sekali. Tidak dikatakan sebagai istrinya, tapi sebagai gundiknya, yang hanya diberi 1-2 tumpuk lembar rupiah. Hina. Sangat menghinakan. Istrinya di rumah tidak tahu suaminya berzina. Ya? Jadi satu sistem kemasyarakatan yang sangat mulia sekali. Dan tatanan masyarakat yang dapat mengatur masyarakat dan membendung berbagai macam kerusakan. Tetapi harus dimulai dari diri kita sendiri. Mentarbiyah keluarga. Ini. Allah telah membolehkannya begini. Tetapi tentunya terhadap yang pertama kita telah memenuhi hak dia sebagai istri. Secara pergaulan, secara nafkah dan seterusnya. Betul-betul kita berkedudukan sebagai suami. Kenapa hal seperti ini takut dibicarakan? Bukankah ini menunjukkan ketidakberhasilan kita dari satu sisi sebagai berfungsi sebagai suami? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Demikian juga lebih luas lagi, misalnya akhwat-akhwat yang belum nikah dan dia mempunyai keinginan untuk dita'addud, kalau dianya mau, orang tuanya nggak mau. Sahih. Jadi terjadi pertentangan. Dia mau akhwat ini yang udah belajar ini. Jadi kalau yang nulis surat ini akhwat, kalau yang bertanya, dia mau nih. Sahih. Biar akhwat sendiri yang jawab. Hah? Dia mau. Tapi belum tentu orang tuanya mau. Bisa nggak berjalan pernikahan kalau orang tuanya nggak mau? Nggak bisa, nggak ada wali. La nikaha illa biwaliyin. Tidak sah nikah tanpa wali. Akhirnya apa? Kalau nggak punya manhaj, kawin, lari, nyogok, KUA. Ini skopnya luas. Diri, kemudian keluarga, masyarakat. Harus diberi pemahaman tentang ta'addud dengan pemahaman yang baik. Akhwat-akhwat yang udah ikut ngaji, mau dia dita'addud dia? Mau. Coba antum ta'addud dengan cara yang baik, mau dia?
Mau? Iya, mau. Banyak yang mau. Di mana saja, bukan hanya di Batam, di mana saja, banyak. Mau dia. Bagaimana dengan orang tuanya? Hah? Sebagian besar nggak mau, nggak ngerti. Oh jangan anak saya, padahal akhwat ini udah belajar dia, terima. Istri antum sudah mengerti, mau akhwatnya sudah mengerti, mentok ke calon mertua antum. Nggak mau, oh nggak mau anak saya ta'adud, nggak jadi. Itu belum paham tentang ta'adud. Maka bagaimana untuk memberi pahaman? Maka akhwat-akhwat itu memberikan penjelasan kepada orang tuanya. Ahlus sunnah lah yang memulainya. Salah kalau dikatakan ahlus sunnah tidak memulai. Memulai dari mana? Dari penyebaran ilmunya, dari pengajarannya, dari prakteknya oleh sebagian ikhwan. Tetapi ada kendala-kendala seperti yang saya sebutkan tadi, ya wajar dalam rangka pembelajaran. Umumnya yang berta'addud ahlus sunnah wal jamaah. Tapi harus kita mulai dari diri kita. Dalam arti mendidik keluarga kita. Yang saya maksud keluarga, istri. Diajarkan. Begini. Dia siap terima. Karena ini masalah yang biasa dalam Islam. Dan kitanya tahu sebagai suami. Harus bertanggung jawab. Bukan asal-asalan ta'addud sehingga jadi jelek. Bapak-bapak akhwat itu belajar ngaji. Ya, belajar ngaji. Di majelis-majelis duduk, diajak ngaji supaya paham. Bukan hanya ta'addud tapi yang lainnya. Nah, bisalah berlangsung. Nanti dengan sendirinya mungkin 10-20 tahun yang akan datang terbiasa masyarakat. Dan yang saf terdepannya ahlus sunnah wal jamaah. Salah kalau dikatakan tidak. Tapi harus dimulai dari al-ilmu. Dari diri, dari keluarga. Sekarang antum mau ta'addud, diam-diam. Istri nggak tahu. Apa begitu cara ta'addud Rasulullah SAW? Sembunyi-sembunyi. Nanti setiap hari bohong. Kemana mas? Dia pulang kantor, lembur, apa, tugas, keluar kota. Apa begitu terus? Bagaimana antum mencari alasan ketika ditelepon mendadak oleh istri yang kedua, dia sakit atau anaknya sakit? Apa alasan antum malam-malam jam 2 malam? Mau ngeronda? Harus terus terang. Tetapi yang namanya cemburu tentu hal yang wajar. Kecemburuan ada dua. Cemburu dari syaitan, cemburu yang berjalan sesuai dengan tabiat. Cemburu dari syaitan akan mengharamkan yang halal. Menghalalkan yang haram. Cemburu yang berjalan sesuai dengan tabiat tidak mengharamkan yang halal. Menghalalkan yang haram. Tidak. Oleh karena itu ulama kita mengatakan barang siapa yang mempunyai istri yang cemburunya seperti cemburu syaitan, bala bagi dia. Musibah bagi dia. Maka istri harus ditarbiyah dengan tarbiyah yang baik, yang benar. Harus diajarkan, diingatkan karena sifat perempuan bengkok. Gimana antum bisa berta'addud? Kalau sembunyi-sembunyi, nanti perang, ribut. Apa begitu? Dan bagaimana juga akhwat ini siap dita'addud kalau bapaknya tidak terima? Tidak mau. Siapa yang akan mewalikan dia? Sahih. Untuk mau ta'addud? Mau. Wah, alhamdulillah. Ya, harus klop berjalan bersama. Pada zaman Nabi yang mulia biasa.
Dan dulu di negeri kita ini biasa kaum muslimin berta'addud. Ketika masuk ajaran-ajaran pelajar-pelajar ini yang belajar di luar negeri pada tahun 60-an, pelajar-pelajar barat, lebih barat dari orang barat, lebih Belanda dari orang Belanda, masuk ke Indonesia ngajar anti ini, anti itu, paham ini, paham itu. Kemudian diperbaharui lagi ketika awal tahun 80-an. Kemudian diperbaharui lagi ketika masuk tahun 90. Kemudian diperbaharui lagi ketika masuk tahun 2000. Pada puncaknya. Ini syariat yang luar biasa. Tarbiyah Islam. Tetapi bukan hanya untuk orang per orang saja tahu. Istri, ini tahu, paham. Karena tidak bisa terlaksana. Biasa saya beri contoh tadi. Antum mau, akhwatnya mau, istri antum sudah setuju, akhwatnya mau, senang dita'adud dengan antum, mau dan antum bertanggung jawab sebagai pemimpin betul-betul, bukan hanya kawin-kawin begitu saja. Bapaknya akhwat nggak mau. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Yang udah kawin nih. Apa yang terjadi? Hah? Jawab. Nggak bisa. Akhirnya antum? Hah? Kecewa katanya. Kecewa. Ini pengalaman khusus dari si Haris ini. Haris punya pengalaman khusus Haris nih, Masya Allah dia. Cek kecil punya pengalaman dia, Masya Allah. Hah? Kecewa. Nah, akhwat ini tarbiyah. Bapaknya kalau perlu ngaji, dia bapaknya kenal, ibunya ngaji, suruh tahu, harus didik. Jadi bukan asal begitu saja. Antum ta'adud, istri belum ditarbiyah, langsung dia teriak, ceraikan saya mas, lari ke rumah orang tuanya. La ilaha illallah. Apa begitu rumah tangga? Sehingga kejadian sebagian kaum muslimin nikah tanpa diketahui oleh istrinya yang pertama. Istri yang pertama belum ditarbiyah, tahu dia suami nikah, pada hari hanya dia datang, dia hancurkan walimah itu. Ribut di situ, piring pada pecah. Kayak apa? Karena belum ditarbiyah istrinya. Istri tarbiyah, antum pemimpin, kita pemimpin. Tarbiyah dengan nas Alkitab dan Sunnah. Coba nanti antum pulang, duhur nih pulang ke rumah atau malam-malam ngobrol sama istri. Istri antum juga ada ikut ngaji sebagian. Ngobrol. Gimana tadi pembicaraan Ustaz? Terus ngobrol nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Gimana? Pendapat anti gimana? Mari kita sama-sama. Ini kita keluarga as-sakinah. Nah, ngobrol sama istri. Ngobrol. Iya. Nggak apa-apa. Belak-belakan. Kenapa? Istri antum. Orang yang paling dekat dengan antum, yang mendampingi antum seumur hidup antum, seumur hidup dia. Kita mendampingi dia seumur hidup, insyaallah taala. Dan dia mendampingi kita seumur hidup kita. Kalau kita sakit, dia yang rawat. Istri orang yang paling apa? Paling dekat. Itu seorang istri katakan kufur asyir. Kufur asyir, kufur kepada teman hidupnya, kufur nikmat. Bagaimana antara suami dan istri? Suami begitu takutnya. Bukan takut berarti kita harus berani